Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KWU di sini akan menjelaskan tentang usaha yang kami rancang beserta analisis SWOT-nya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan. Sebelum menjelaskan usaha apa yang kami rancang, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini Muhammad Rakio dengan NIM 3411201005. Perkenalkan, nama saya Akbar Mulyahadi dengan NIM 3411201017. Perkenalkan, nama saya Dimas Sobirin dengan NIM 3411201010. Dan saya Indri Febriana Putri dengan NIM 3411201021. Di sini kami merancang sebuah usaha di bidang jasa yaitu laundry yang bernama Ardi Laundry. Jasa laundry ini sangat potensial terutama di daerah dekat kos-kosan, dekat perumahan, dan banyak pasangan suami istri yang sibuk bekerja. Di daerah Cimahi yang dekat dengan salah satu perguruan tinggi swasta besar, sangat berpotensi untuk usaha laundry. Selain rata-rata mahasiswanya berasal dari luar daerah, kesibukan mahasiswa di kampus membuat mahasiswa tidak punya waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Di daerah Cimahi juga banyak terdapat karyawan-karyawan dan pasangan suami istri yang sibuk bekerja. Bisnis laundry ini pun sangat memungkinkan pengusaha mendapat untung yang besar karena dapat dipastikan setiap hari pakaian kotor akan selalu ada. Maka dari itu, saat usaha ini dirancang, tidak lupa kami membuat SWOT agar usaha yang kami bangun ini dapat lebih terstruktur dengan baik. Yang mana SWOT breakdown-nya adalah yang pertama strengths, yaitu apa kelebihan yang dimiliki laundry kami dibandingkan dengan pesaing laundry lainnya. Yang kedua ada weakness, yaitu apa kelemahan laundry kami dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Yang ketiga ada opportunities, yaitu apa peluang yang tersedia untuk laundry kami. Dan yang terakhir ada threats, yaitu apa ancaman utama yang dihadapi laundry yang kami buat ini. Poin pertama dari SWOT ini adalah strengths. Strengths itu artinya kekuatan yang merupakan aspek yang asalnya dari internal perusahaan sehingga masih bisa dikontrol dan diubah sesuai dengan kondisi. Nah, aspek ini tuh berisi keunggulan yang berpotensi untuk dimaksimalkan. Nah, strengths atau kekuatan yang dimiliki oleh jasa laundry kami ini adalah yang pertama, pemilihan lokasi yang strategis karena dekat dengan jalan yang besar, perumahan, dan kawasan kos. Yang kedua, penggunaan mesin cuci yang teknologinya canggih sehingga mempercepat proses pencucian dan pengeringan. Yang ketiga, reputasi laundry yang bagus sehingga memiliki banyak pelanggan setia dari kalangan mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat sekitar. Yang keempat, harga layanan yang terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang terakhir, pelayanan memuaskan karena hasil laundry bersih dan wangi tahan lama, sehingga pelanggan boleh memilih wangi sesuai selera. Akan menjelaskan tentang aspek selanjutnya yang juga berasal dari internal perusahaan, yakni weakness. Segala hal yang mengurangi atau melemahkan bisnis, maka masuk dalam daftar weakness. Bukan berarti harus dihindari, justru dengan membuat list kelemahan bisnis, kamu menjadi paham mengenai hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar bisnis tersebut berjalan. Aspek weakness dalam analisis SWOT bisa dilihat dari celah yang dipunyai tim kerja, aset fisik yang belum tersedia, dan kualitas produk yang kurang bersaing. Ada jumlah pekerja kurang banyak sehingga membutuhkan waktu lama pada saat laundry sedang ramai pesanan. Lalu tempat dan lahan parkirnya yang sempit. Adanya kelalaian pekerjaan yang menyebabkan tertukarnya pakaian pelanggan atau hilangnya pakaian mereka. Perlu tambahan mesin cuci dan perlengkapan setrika. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kesempatan atau opportunity. Merupakan aspek eksternal yang bisa kamu manfaatkan untuk memperbesar bisnis, tapi kamu juga tidak dapat mengendalikan dan mengubah faktor tersebut. Misalnya, saat melakukan analisis SWOT, perusahaan jasa bengkel perlu mempertimbangkan aspek opportunity seperti jumlah peminat, tren layanan bengkel di pasaran, dan harga peralatan. Yang ini jumlah pelanggan yang semakin bertambah dari berbagai kalangan karena kebanyakan sibuk kuliah, sibuk bekerja, dan sibuk mengurusi anak. Peluang untuk membuka cabang di tempat lain juga besar. Penambahan layanan setrika yang menambah keuntungan. Penawaran sistem kupon gratis ke pelanggan yang bisa dipakai setelah memakai jasa selama beberapa kali. Banyak juga jumlah kos-kosan yang tidak punya area jemuran. Cocok dipadukan dengan jenis usaha lainnya seperti konter pulsa, jual kartu perdana, serta paket internet dan aneka minuman dingin. Sama halnya dengan opportunity, ancaman atau threat juga masuk dalam aspek eksternal. Dengan menganalisis faktor ini, maka kamu bisa melindungi bisnis dari hal negatif yang merugikan. Beberapa contoh ancaman bagi bisnis yakni jumlah pesaing, ketersediaan bahan baku atau peralatan, dan perilaku para konsumen. Yang pertama,
ada bertambahnya bersaing di bidang layanan laundry yang mematok harga lebih murah. Kedua, keputusan masyarakat untuk mempekerjakan ART di rumah masing-masing sehingga urusan mencuci dan menyetrika bisa rampung. Ketiga, munculnya self-service laundry yang prosesnya lebih cepat dan pakaian anti tertukar. Selanjutnya ada action plan, yaitu strategi untuk pengembangan usaha jasa laundry ini. Action plan yang pertama adalah strength dan opportunity. Nah, strategi ini tuh memaksimalkan kekuatan yang dimiliki lingkungan internal untuk memanfaatkan peluang lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama ada mempertahankan harga yang terjangkau agar semakin banyak pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan tidak berpindah ke tempat lain. Dan yang ketiga, membuka cabang usaha di tempat lain yang dekat dengan jalan yang besar. Selanjutnya ada strategi weakness dan opportunity. Nah, strategi ini tuh memperbaiki kelemahan lingkungan internal dengan memaksimalkan peluang yang didapatkan dari lingkungan luar perusahaan. Yang pertama ada bernegosiasi dengan pemilik tempat agar tempat tidak disewakan kepada orang lain secara tiba-tiba. Dan yang terakhir ada memperbaiki kualitas pelayanan dan manajemen keuangan agar semakin banyak pelanggan yang datang dan keuntungan yang didapat. Strategi yang selanjutnya adalah strength dan traits. Nah, strategi ini tuh menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk meminimasi pengaruh ancaman dari lingkungan luar perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan yang ramah agar tidak kalah saing dengan pelayanan laundry yang lain. Dan yang kedua, menambahkan berbagai pakai cuci atau voucher yang variatif agar semakin banyak pelanggan sehingga dapat menambah omset penjualan. Dan strategi yang terakhir adalah weakness dan threats. Nah, strategi ini merupakan taktik defensif untuk mengurangi pengaruh kelemahan lingkungan internal dan menghindari ancaman dari lingkungan luar. Yang pertama, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan pelayanan agar pelanggan tidak kecewa. Dan yang kedua atau yang terakhir ini adalah memperbaiki manajemen keuangan agar mendapatkan keuntungan yang banyak dan tidak telat membayar sewa tempat. Dan yang terakhir ada studi kasus dari salah satu jasa laundry terkenal di Indonesia, yaitu Simply Fresh. Untuk internal strength, Simply Fresh ini memiliki tempat yang strategis, lalu ruangannya juga menggunakan kipas angin, lalu kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan terbilang baik, mempunyai cabang di mana-mana, harga terjangkau dan relatif murah, hasilnya pun memuaskan, pakaian harum dan bersih, serta menerima kiloan dan satuan seperti boneka dan jas. Untuk internal weakness, karyawan Simply Fresh ini terkadang keluar jam kerja tanpa izin, lalu pengelola jarang mengontrol, karyawan masuk jam kerja tidak tepat waktu sesuai dengan jam kerja, sering terjadi kekeliruan dalam membungkus pakaian, terima gaji tidak tepat waktu, sering mengalami kendala jika di musim hujan, dan barangnya diantar jemput oleh pusat sehingga waktunya paling cepat 2 hari. Selanjutnya ada external opportunity, yang pertama berada di tempat strategis, yang kedua bekerja sama dengan pusat Lailas Laundry, yang ketiga berada di tempat wilayah anak kos, yang keempat jauh dari usaha laundry yang lain di sekitar, dan yang terakhir mengurangi waktu dan tenaga konsumen yang sedang sibuk beraktivitas. Selanjutnya ada external traits, yang pertama adanya teknologi yang lebih canggih dalam pengeringan pakaian, yang kedua adanya harga pesaing yang lebih murah pada saat promosi, yang ketiga munculnya pesaing yang asing, dan yang terakhir adalah konsumen semakin sensitif terhadap harga. Baik, sekian dari video yang telah kami jelaskan, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.